Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberikan hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Maka kata Yesus kepada mereka, kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Bapak Ibu Saudara terkasih, sekitar tahun 97, tahun rohani Jangli, Caloromo Projo Semarang, waktu itu ada sekitar 15 orang frater. Nah, kelompok angkatan itu semula kelihatannya mantep, sudah beberapa bulan, kira-kira bulan ketiga keempat waktu itu, Romo Rektor menyampaikan ajaran tentang dasar-dasar imamat. Diterangkan bahwa menjadi romo itu harus lepas bebas dengan keluarga, tidak menikah, dan harus berjanji taat pada uskup dan setia. Lalu ada beberapa frater yang mempengaruhi teman-temannya. Wah, nongkone repot, rektornya galak. Wis, udah mulai biyo. Lalu apa? Dalam waktu seminggu setelah pengajaran itu ada 6 frater yang keluar tiap hari. Jadi gentenan, lalu tinggal sedikit. Lalu rektornya kaget, kok malah do bali iki? Kepiye to iki? Aduh dadi romo tenan apa ora? Lalu yang masih ada sekitar 5 orang ditanting.
Hei brother kalian, gimana? Kamu juga mau pulang atau enggak? Enggak, Romo, saya mau tetap di sini. Biarlah teman-teman saya pulang. Lalu 5 orang itu terus, dan akhirnya yang ditabiskan di kentongan nantinya hanya 1 orang dari sekian itu. Nah, kasihan loh, karena mereka apa? Mereka tidak siap. Jadi disposisi batinnya belum siap, lalu mungkin karena emosi belum mendalam mengambil keputusan gegabah lalu pulang. Nah, persis kondisi seperti ini yang juga dialami oleh murid-murid Yesus seperti kita dengar dalam bacaan Injil tadi. Konteks bacaan Yesus baru saja menyampaikan ajaran tentang roti hidup. Bahkan Yesus dengan tegas mengatakan, barang siapa tidak minum darahku dan makan dagingku tidak akan selamat. Nah, orang-orang yang menerima ajaran itu kan menerima wantah. Walah, kon mangan daginge Gusti karo ngombe getih, sapa gelem? Padahal itu adalah firman dan kiasan. Tetapi mereka tidak siap ketika Yesus mengajarkan tentang roti hidup yang turun dari surga. Mereka tidak siap menerima ajaran ini, lalu mengatakan perkataan ini keras. Kami tidak sanggup. Lalu mereka mengundurkan diri dan Yesus menanting 12 murid. Gimana? Kalian juga mau pergi mengundurkan diri? Oh enggak. Petrus mewakili kawan-kawan yang lain, Tuhan, Engkau itu adalah Mesias Putra Allah. Perkataanmu adalah perkataan hidup. Perkataan yang membawa hidup karena roh dan hidup terpancar dalam diri Yesus. Nah, ini teksnya. Sekarang soalnya adalah kenapa ketika para sebagian pengikut Yesus mengundurkan diri, Yesus menanting para muridnya. Apakah kalian juga tidak mau pergi? Kenapa disampaikan? Ada satu alasan, yakni karena Yesus prihatin bahwa ada sebagian orang yang sebenarnya simpatik berminat ingin mengikuti Yesus, tetapi batin mereka belum siap menerima sabda, dan akibatnya apa? Mereka dengan gegabah mengundurkan diri. Dan Yesus khawatir, jangan-jangan di kemudian hari para pengikut Yesus juga ada yang tidak siap lalu mengundurkan diri, dan ini disayangkan. Ini adalah keputusan yang gegabah. Lalu caranya bagaimana supaya mereka memiliki sikap iman yang kuat dan mantap ketika menjadi pengikut Yesus? Jawabannya adalah orang mesti harus yakin betul bahwa sabda yang disampaikan oleh Yesus adalah sabda dari Roh yang membawa daya hidup. Ini harus yakin, bukan sekedar omongan biasa, tetapi Roh Allah sendiri yang membawa daya hidup ilahi yang akan berpengaruh pada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Lalu contohnya seperti apa? Orang yang telah mengimani bahwa sabda Yesus adalah Roh yang hidup sehingga mewarnai dirinya. Misalnya seperti yang dialami oleh Santo Petrus, kita dengar dalam bacaan pertama. Dia sudah tampil menjadi seorang rasul yang hidupnya dijiwai oleh firman Tuhan. Yesus yang telah bangkit menjiwai Santo Petrus dalam rupa roh, dan roh ini memberi daya hidup ilahi. Maka pertama, Petrus mengajar dengan penuh wibawa, bahkan menyembuhkan orang-orang yang sakit, bahkan juga orang yang telah meninggal didoakan, dijamah dalam nama Yesus, bangunlah engkau, dan mereka ini bisa hidup kembali. Kenapa? Karena Petrus meyakini sabda Yesus adalah roh yang membawa daya hidup baik bagi dirinya maupun orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih,
percaya bahwa sabda Yesus adalah roh yang hidup, dan setia menghidupi sabda, mengayatinya, sehingga hidupnya semakin dijiwai oleh iman akan Yesus seperti ini, yang mau diwatakan oleh gereja kepada kita hari ini. Nah, kita sudah sekian lama menjadi pengikut Kristus, dan kita nampak bahwa kita adalah orang-orang yang mantap imannya. Tapi mungkin juga ada teman-teman kita, saudara kita yang juga masih kendor, bahkan ada yang telah mengundurkan diri sebagai orang Katolik. Nah, dengan ditempa oleh kegiatan rohani, sabda Allah yang tiap hari kita dengar ini, maka kita praktis sudah menerima roti hidup yang turun dari surga. Melalui Ekaristi ini, kita menerima dua. Pertama, firman Tuhan yang adalah roh dan hidup. Yang kedua, sakramen Maha Kudus yang adalah Kristus sendiri. Jika ini selalu kita terima tiap hari, pertama, membuat hidup rohani kita segar, kita mendapat daya hidup ilahi, dan lalu apa yang kita lakukan dalam iman akan memancarkan daya ilahi bagi orang-orang yang kita jumpai. Oleh karena itu, mari kita merahmat Allah, semoga semangat keteladanan Santo Petrus menjiwai kita pula, supaya dengan rajin Ekaristi, mendengarkan firman Tuhan, kita juga mendapat daya hidup ilahi, dan semoga iman kita berdaya, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga orang-orang yang kita jumpai hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.